Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat mengikuti pelajaran mata kuliah ilmu kalam pada hari ini. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang saya hormati Bapak Ali Kartawinata selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam dan teman-teman kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai aliran salaf. Adapun kami yang beranggotakan dengan yang pertama saya sendiri, Kaulan Sakila Mutmainah dengan NIM 202111306. Yang kedua, Medina Aulian Sahara dengan NIM 202111317. Yang ketiga, Neni Sylvia Putri dengan NIM 202111328. Yang keempat, Ayu Putri Khairiah dengan NIM 202111335. Dan yang terakhir, Abdillah Damar Saputro dengan NIM 202111341. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh presentator. Pengertian aliran salaf. Salaf secara etimologi berasal dari kata salafa, yaslufu, dan salafan, yang berarti berlalu, sesudah lewat, atau terdahulu. Salaf secara bahasa merupakan pendahulu bagi suatu generasi. Sedangkan secara terminologi, menurut istilah syariah Islamiyah, as-salaf itu merupakan orang-orang pertama yang memahami, mengimami, memperjuangkan, serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in atau kaum mukminin yang mengambil ilmu dan pemahaman atau murid dari para sahabat, dan para tabi'in atau kaum mukminin yang mengambil ilmu dan pemahaman atau murid dari tabi'in. Sejarah lahirnya aliran salaf. Berawal dari latar belakang lahirnya aliran salaf, aliran Mu'tazilah mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun dari Bani Abbas. Pada masa itu, aliran ini mengkampanyekan pemikiran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semua rakyat dan ulama dipaksa untuk mengikuti pemikiran tersebut. Namun, ada salah satu ulama yang menentang dengan tegas pendapat tersebut. Beliau adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Akibat penentangan tersebut, beliau kerap kali disiksa dan masuk penjara. Pemikiran-pemikiran Imam Ahmad Ibnu Hambal kemudian melahirkan sebuah aliran teologi baru, yaitu aliran salaf. Aliran salaf merupakan aliran yang muncul sebagai kelanjutan dari pemikiran Imam Ahmad Ibnu Hambal, yang kemudian pemikirannya diformulasikan secara lebih lengkap oleh Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, sebagaimana aliran Asy'ariyah. Aliran as-salaf memberikan reaksi yang keras terhadap pemikiran-pemikiran ekstrim Mu'tazilah. Menurut Harun Nasution, secara kronologis, Salafiyah bermula dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kemudian, ajarannya dikembangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian disuburkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan akhirnya dikembangkan di dunia Islam secara sporadis. Apabila Salafiyah muncul pada abad ke-7 Hijriah, hal ini bukan berarti tercampuri oleh masalah baru. Sebab, pada hakikatnya, mazhab Salafiyah ini merupakan kelanjutan dari perjuangan pemikiran Imam Ahmad Ibnu Hambal. Atau dengan redaksi lain, mazhab Hambaliyah yang menanamkan batu permata bagi pondasi gerakan Salafiyah ini. Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah mengingkari setiap pendapat para filosof Islam dengan segala metodenya. Pada akhirnya, pengingkarannya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mengetahui akidah serta berbagai permasalahan hukum, baik secara global ataupun rinci, kecuali dengan Al-Quran serta As-Sunnah kemudian mengikutinya. Apa saja yang diungkapkan serta diterangkan Al-Quran dan As-Sunnah harus diterima, tidak boleh ditolak. Mengingkari hal ini berarti telah keluar dari agama.
Singkatnya, dalam perkembangannya di abad ke-7 Hijriah, gerakan salaf memperoleh kekuatan baru dengan munculnya Imam Ibnu Taimiyah di Syria dan gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Di tangan Ibnu Taimiyah, Salafiyah mendapat kesemangat yang lebih besar. Ibnu Taimiyah tampil menggalang kekuatan dan kesatuan umat di saat kota Damaskus diserang dan dikepung oleh tentara Mongol pada tahun 700 Hijriah. Ia dibangkitkan semangat penguasa Damaskus dan rakyat untuk berjuang angkat senjata melawan tentara Mongol. Bahkan ia sendiri ikut terjun ke medan perang, memanggul senjata sebagai seorang pejuang bersama dengan umat Islam lainnya. Kemudian, pada abad ke-12 Hijriah, pemikiran salaf dibangkitkan kembali oleh tokoh pemikir dan pergerakan dari Hijaz yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menyerukan ajaran Islam kembali ke Islam yang murni yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Gerakan ini dinamakan dengan Gerakan Wahabiyah. Ibrahim Mazkur menguraikan karakteristik ulama salaf atau salafiyah sebagai berikut. A. Mereka lebih mendahulukan riwayat naql daripada dirayah atau akal. B. Dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan-persoalan cabang agama, mereka hanya bertolak dari penjelasan Alkitab serta As-Sunnah. C. Mereka mengimani Allah SWT tanpa perenungan lebih lanjut dan tidak pula mempunyai paham antropomorfisme. D. Mereka mengimani ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk menakwilkannya. Pemikiran-pemikiran utama aliran salaf. 1. Pokok pemikiran aliran salaf. Pokok ajaran kaum salaf dalam masalah akidah memiliki beberapa pemikiran, di antaranya A. Keesaan zat dan sifat Allah. Menurut aliran salafiyah dalam hal pengesaan dan penyucian zat Allah, pendapat aliran salaf sama dengan pendapat aliran Mu'tazilah, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah. Sedangkan dalam hal penyerupaan adalah menetapkan sebagian sifat-sifat itu, seperti nama-nama, perbuatan-perbuatan dan keadaan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, seperti Al-Hayyu, Al-Hakim, Dzul Arsyil Majid, berada di atas dan di bawah, mempunyai tangan dan yang lainnya. Aliran salaf memegangi arti lahir meskipun dengan pengertian bahwa sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. B. Keesaan penciptaan. Menurut aliran salafiyah, Allah menciptakan langit dan bumi, isi keduanya, dan yang terletak di antara keduanya tanpa sekutu dalam menciptakannya dan tidak pula mempersengketakan kekuasaannya. Segala sesuatu pekerjaan datang dan kembali kepadanya. C. Keesaan dalam beribadah. Menurut aliran salafiyah, seseorang manusia mengarahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini apabila dua hal berikut terpenuhi. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mengikut sertakan makhluk untuk disembah bersama Tuhan atau mempersamakan Tuhan dengan makhluknya berarti syirik. Yang kedua, menyembah Tuhan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Tuhan dan Rasul-Nya, serta semua ibadah harus diniatkan dan pernyataan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya dari kedua hal tersebut memunculkan pendapat-pendapat, di antaranya haram memberikan nazar kepada kuburan, penjaga kuburan. Hal ini tidak ada bedanya nazar kepada berhala. Yang kedua, larangan untuk mengangkat manusia yang hidup atau yang mati sebagai perantara kepada Tuhan. Yang ketiga, haram berziarah ke kubur-kubur orang soleh, nabi-nabi untuk meminta berkah atau mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi diperbolehkan atau dianjurkan apabila berziarah ke kubur untuk mencari suri tauladan. Tokoh-tokoh aliran salaf dan pemikiran utamanya. Yang pertama ialah Ibnu Hambal. Riwayat singkat hidup Ibnu Hambal. Iman Hambal, nama lengkapnya ialah Al-Iman Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hambal Hilal Ad-Dahili Asy-Syaibani Al-Maruzi.
Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hambal karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ibnu Hambal dikenal sebagai seorang yang zahid. Hampir setiap hari ia berpuasa dan hanya tidur sebentar di malam hari. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang dermawan. Pemikiran teori Ibnu Hambal yang pertama tentang ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Hal ini terbukti ketika ditanya tentang penafsiran, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Toha ayat 50. Dalam hal tersebut, Ibnu Hambal menjawab, bersemayam di atas arsy terserah pada Allah dan bagaimana saja Dia hendaki, dengan tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Dalam pernyataan di atas, nampak bahwa Ibnu Hambal bersikap menyerahkan makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya. 2. Tentang status Al-Quran, Ibnu Hambal tidak sependapat dengan faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni. Ibnu Hambal tidak mau membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran. Ia dapat dilihat dari salah satu dialog yang terjadi antara Ishaq bin Ibrahim, gubernur Irak, dengan Ahmad bin Hambal. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Tokoh aliran salaf yang kedua ialah Ibnu Taimiyah. Riwayat singkat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi al-Halim bin Taimiyah. Dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan wafat di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Kewafatannya telah menggetarkan dada seluruh penduduk Damaskus, Syam, dan Mesir, serta kaum muslimin pada umumnya. Ia adalah murid yang muttaqi, warak, dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufasir, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan luas tentang filsafat. Pemikiran teori Ibnu Taimiyah. Berikut beberapa pemikiran teori Ibnu Taimiyah. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Allah memberikan sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Selanjutnya, beberapa pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang ia sendiri atau Rasul-Nya menyifati. Sifat-sifat yang dimaksud ialah sifat salbiyah, sifat ma'nawi, sifat khabariyah, dan sifat dafiyah. Yang kedua, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan, seperti Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Lazi, Al-Qayyum, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, menerima sepenuhnya nama-nama Allah tersebut dengan tidak mengubah makna yang tidak dikehendaki lafaz, tidak menghilangkan pengertian lafaz, tidak mengingkarinya, tidak menggambarkannya ke dalam bentuk-bentuk Tuhan, dan tidak menyerupai sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Yang selanjutnya adalah cabang aliran salaf dan pemikirannya. Kaum salafiyah kontemporer di Timur Tengah tidak berwujud dalam satu kelompok saja,
tetapi menjadi beberapa kelompok. Beberapa kelompok tersebut menurut Imdadun Rahmat adalah sebagai berikut. Salafiyun yang pertama adalah Salafiyun Sururiyun, yaitu kelompok salafiyah politik yang dengan alasan universalitas risalah Islam menaruh perhatian pada persoalan-persoalan politik dibandingkan akidah. Mereka ini adalah kelompok yang berpengaruh oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin. Penyebutan Salafiyun Sururiyun sendiri merujuk pada dai Syria yang bernama Muhammad Surur Zain Al-Abidin, seorang anggota Ikhwanul Muslimin yang memisahkan diri. Tokoh-tokoh kelompok ini diantaranya adalah Salma Al-Audah, Safar Al-Hawali, Aid Al-Qami, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok Salafiyun Al-Abaniyun, yaitu kelompok salaf yang mengikuti Syekh Al-Muhaddis Nasiruddin Al-Albani. Mereka memerangi fanatisme mazhab fikih dan menolak taklid sekalipun oleh kalangan awam. Namun pada saat yang bersamaan mereka justru mentaklid semua pendapat-pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani dan mentasbihkan diri mereka sebagai mazhab kelima. Yang selanjutnya adalah kelompok Salafiyun Al-Jamiyun, Salafiyun yang keras. Tokoh kelompok ini gemar menyalahkan dan menyerang semua ulama maupun dai yang bertentangan dengan mereka. Tidak ada figur yang selamat dari serangan kelompok ini, baik dari zaman klasik maupun modern. Imam Nawawi dan Al-Hafidz Al-Asqalani termasuk yang mereka salahkan, hanya karena mereka berdua seorang penganut Asy'ariyah. Di antara ulama modern yang sering diserang antara lain Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Imarah, Fahmi Muaidi, Ali Al-Tahtawi, dan sebagainya. Sementara penelitian mutakhir tentang gerakan salaf yang ditulis oleh Din Wahib menjelaskan bahwa ada 3 macam kelompok salaf yang berkembang di Indonesia. 3 kelompok tersebut antara lain, yang pertama adalah Salaf Puris, yaitu kelompok yang mengampanyekan jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta menjauhi praktik keagamaan yang dipahami mereka sebagai syirik, bid'ah, dan khurafat. Sikap kelompok ini terhadap pemerintah dan negara bervariasi. Ada yang menolak organisasi ataupun partai, kemudian ada yang kooperatif dan terbuka dengan komunitas lain. Yang kedua adalah Salaf Haroki, yaitu kelompok yang mendukung pemurnian ajaran Islam dan tidak setuju dengan ideologi dan aturan negara yang tidak berlandaskan secara langsung kepada syariat. Meskipun berseberangan dengan negara yang tidak menerapkan syariat Islam, kelompok ini tidak melakukan penyerangan dan pemberontakan, hanya sebatas pemikiran saja. Yang ketiga adalah Salaf Jihadi, yaitu kelompok yang mendukung pemurnian ajaran Islam dan menolak negara yang tidak berdasarkan syariat Islam, sebagaimana Salaf Jihadi, serta melakukan penyerangan terhadap praktik ataupun kelompok yang melakukan kesalahan. Kelompok ini seringkali melakukan kerusakan, pembunuhan, dan pemboman dengan mengatasnamakan jihad. Selanjutnya, relevansi aliran salaf di masa milenial. Komponen ideologi salafiyah berubah seiring waktu dalam menanggapi tantangan yang dihadapi umat Islam karena dedikasinya bagi reformasi dan kebangkitan terus ada. Bahkan di era modern sekalipun sering dianggap konservatif, kalangan salafi menganggap dirinya sebagai pembaharu. Menurut Sahih, sekalipun gerakan salafi lahir dalam bentuk yang berbeda-beda, namun inti gerakannya adalah reformasi dan pembaharuan. Secara paradigmatis, gerakan pembaharuan ini sangat terkondisikan oleh latar belakang sejarah, budaya, dan politik. Menurut Rahman, tipologi pembaharuan ini terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kelompok revisalis pramodernis dengan ciri-ciri umum antara lain A. Keperhatian yang mendalam dan berubah terhadap kemerosotan sosial moral masyarakat muslim. B. Himbauan untuk kembali ke Islam orisinal menanggalkan takhayul-takhayul yang ditanamkan dalam bentuk-bentuk sufisme populer.
meninggalkan gagasan tentang kemapanan dan finalitas madhab-madhab hukum tradisional, dan berusaha melaksanakan ijtihad, yakni merenungkan kembali makna pesan orisinal tersebut. C. Menghimbau untuk membuang beban yang menghancurkan berupa pandangan tentang kodrat ilahi atau takdir yang dihasilkan agama rakyat, namun juga secara material disumbangkan oleh teologi Asy'ariyah yang pengaruhnya nyaris ada di mana-mana. D. Menghimbau untuk melaksanakan pembaharuan melalui kekuatan bersenjata atau jihad jika memang diperlukan. Yang kedua, kelompok modernis klasik yang memperluas isi ijtihad berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai masalah-masalah vital bagi masyarakat muslim. Persentuhan dan interaksi mereka dengan budaya barat telah memperkaya khazanah ijtihad dari sesuatu yang dulu bersifat kritik internal beralih kepada pengembangan konsep yang berasal dari barat untuk diimplementasikan di dunia muslim. Yang ketiga, kelompok neo-revivalis yang muncul dalam bentuk gerakan-gerakan sosial politik yang terorganisir. Yang keempat, kelompok neo-modernis yang berupa menafsirkan kembali Islam dalam konteks masa kini dengan menggunakan metode yang lebih sistemik dalam memahami Islam. Tipologi Rahman ini sejalan dengan gerakan pembaharuan yang terdapat dalam sejarah Islam. Gerakan Salafi modern meleluasakan dimensi reformasinya dalam melawan ancaman kolonialisme Eropa dan mengakomodasi kebutuhan modernitas. Selain itu, bentuk dan model gerakan Salafi tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan umat Islam. Karena itu, di masa kontemporer muncullah gerakan baru yang disebut Neo-Salafi atau Islamisme, seperti organisasi FPI dan FKAWJ di Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.